Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat sore, selamat ketemu lagi di Mixer live streaming ini. Rasa nyaman di tempat asal sendiri memang lebih bagus. Rasul-rasul akan merasa aman kalau mereka tetap di Yerusalem. Karena apa? Bahasa sama-sama, budaya juga satu saja. Apa sih persoalan? Maka terciptalah aniaya, terciptalah penderitaan. Ini adalah tangan alat daripada Tuhan untuk membuat mereka bisa keluar dari rasa aman di Yerusalem ini. Kalau tidak ada aniaya, orang tetap di tempat saja karena mau apa? Tapi dengan aniaya terpaksa harus keluar. Dengan itu pewartaan kerajaan Allah bisa berkembang. Dari jalan penderitaan, dalam kesulitan apapun itu adalah tangan Tuhan untuk membuat kita bisa berkembang. Tanpa kesulitan kita akan bertahan dengan keadaan kita yang sebenarnya dan kita tidak berkembang apa-apa. Hanya kesulitan membuat kita berpikir, oh Tuhan mau apa sama dengan ini. Maka tadi kita dengar itu banyak orang terbesar keluar, itu membuat orang-orang luar juga bisa jadi percaya. Dan pengalaman itu bagaimana nafas per nafas sebagai orang baik ini diutus ke Antioquia untuk melihat pekerjaan Allah yang telah berkembang di sana karena pewartaan itu. Dan pertama-tama mereka hanya mewartakan kepada orang-orang Ibrani, artinya mereka yang ada di diaspora. Mereka yang sudah keluar dari Yerusalem, tapi ke sana karena kesamaan bahasa membuat tadi untuk mewartakan, tapi ternyata tidak cukup. Hari mereka mewartakan sampai kepada orang-orang Yunani juga menjadi beriman dan percaya kepada Tuhan. Dari hal yang mendasar adalah iman kepercayaan. Baik gereja muda maupun umat-umat yang ada di Laut Tengah itu, iman saja akan Kristus yang bangkit. Lain tidak ada, modalnya hanya itu saja. Dan Kristus katakan apa? Mereka yang percaya kepadaku akan aku berikan hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun akan merampas mereka dari tanganku, tidak mungkin. Karena mereka telah diserahkan oleh Bapakku kepada aku. Bapa dan aku adalah satu. Apa yang kau buat, saya buat adalah sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Jadi kesatuan Yesus dengan Bapa menjadi modal kekuatan walaupun orang Israel, Ibrani tidak percaya kepada pewartaan Yesus, tapi Yesus tetap jamin bahwa Bapa ada di belakang. Hingga pewartaannya biar tidak diterima apapun, anehnya adalah bahwa mengapa orang-orang Ibrani Israel ini tidak membaca surat-surat dari para perjanjian, para nabi-nabi yang pengomotan tentang Yesus Mesias ini. Itu masalah. Apakah manusia memang dengan sengaja menyembunyikan kebenaran itu untuk tetap bertahan pada kegelapannya? Nah, itulah masalah. Para tulisan para nabi untuk Yesus ini kan jelas. Dari Abraham sampai Yohanes Pembaptis jelas Yesus, tapi mereka tidak percaya. Maka Yesus tahu mereka, karena Yesus katakan apa, kamu bukanlah domba-dombaku, kamu tidak mendengar suaraku, tapi domba-dombaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Israel sekarang mengalami goncangan besar itu. Para pendengar Palestina dan lain sebagainya. Hanya karena itu kalau mereka percaya kepada Yesus, selesai. Dan sekarang mereka perang ini sebenarnya perang melawan Yahweh, ini sebenarnya perang yang terjadi. Karena kelihatan seperti Tuhan memihak yang sebelah ini, tapi Palestina tidak punya nama dalam kitab suci, hanya Israel yang punya nama di kitab suci. Jadi perang sekarang ini adalah perang melawan kehendak Tuhan yang sekarang berkecamuk di hati mereka. Mau apa mereka? Melihat kepada politik dunia saja, atau lihat perjanjian lama? Bagaimana kita ini sebenarnya? Persoalan terbesar bahwa Yesus masih mereka menantikan itu. Maka ada kerja Advent, menantikan Kristus belum datang. Ya, untuk kita habis. Dari sini ada persoalan iman, itulah yang memainkan peran dalam keluarga besar Israel ini. Iman. Ya, mau bagaimana? Ini sejarah. Mereka yang pertama percaya kepada Yahweh Allah, tapi kemudian Yesus datang membuat mereka sudah tidak tahu mau bagaimana lagi. Putus asa. Jadi inilah kehilangan iman, maka kepada mereka Yesus katakan apa? Mereka tidak mungkin mendapat kehidupan yang kekal, tidak mungkin. Biar bagaimanapun juga. Dari kehidupan yang kekal itu hanya diberikan kepada mereka yang sungguh percaya kepada saya,
sungguh setia, maka mereka akan berkehidupan kehidupan yang kekalan. Tidak ada seorang pun yang akan merampas mereka dari aku. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kekuatan inilah yang membuat Yesus untuk bertahan di dalam misinya di dunia ini. Dan saya kira kepada kita juga yang berkumpul ini juga karena iman kita. Karena percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus tidak hanya mulut kita, tapi nyata juga di dalam hal-hal kita ikuti perayaan Ekaristi ini. Kita sambut tubuh dan darahnya, mendengarkan firman-Nya, kita berdoa dan lain sebagainya. Inilah hal-hal yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bukan hanya di mulut, tapi iman itu harus nyatakan dalam perbuatan. Yakobus katakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, percuma. Dari mana kita membaharui iman kita sendiri, sungguh-sungguh melekatkan diri kepada adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang akan memberi kehidupan yang kekal kepada kita. Karena kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Dialah Tuhan dan Gembala kita. Kita ini adalah domba-dombanya, mendengarkan suaranya. Dan kita mengikuti Tuhan ini sebagai jalan kebenaran dan kehidupan kita. Amin.